Baik, terima kasih Elsa. Nah, saat ini saya sedang berada di SMA Kolese Loyola dan saya akan langsung mewawancarai salah satu dari siswa di SMA Kolese Loyola yang sudah melakukan 3 tahun kurikulum merdeka. Oke, baik. Boleh tahu namanya siapa? Oke, jadi perkenalkan nama saya Isabel. Saya murid kelas 12 di SMA Kolese Loyola. Oke, Isabel. Kamu kan sudah melaksanakan selama kurang lebih 3 tahun kurikulum merdeka kan ya? Nah, aku mau nanya nih, bagaimana tanggapanmu mengenai kurikulum merdeka? Oke, kalau misalkan kita lihat dari negara itu kan memang konfliknya banyak banget ya kalau kurikulum merdeka. Tapi kalau misalkan dari pendapatku sendiri, aku itu cocok-cocok aja kalau misalkan kita lihat di konteks SMA Kolese Loyola. Kenapa? Karena walaupun kita konsepnya kurikulum merdeka itu kan dibebaskan secara pemerintah. Maksudnya adalah guru itu perlu memberikan pendidikan yang ekspresif, yang dalam artian kreatif gitu. Nah, dari Loyola sendiri itu gurunya sudah cukup memberikan tidak cuma wawasan, bisa pendampingan, tapi juga apa hal yang bisa dikembangkan selain dari menulis. Jadi tidak hanya menjawab soal, tapi juga bagaimana seperti presentasi, esai, membuat video, proyek-proyek yang lain. Walaupun memang itu kadang bikin capek ya, apalagi kalau kita harus cari jadwal sama teman-teman kelompok yang lain. Tapi itu jujur menurutku efektif banget buat diterapin di SMA Kolese Loyola. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih perasaanmu selama menjalani kurikulum merdeka ini selama hampir 3 tahun ini? Kalau hampir 3 tahun jujur senang, karena nggak ada PR, itu yang pertama. Yang paling penting banget itu nggak ada PR, jadi kita nggak kayak dulu yang kita harus setiap pulang sekolah harus ngerjain LKS, lembar jawab, dan lain sebagainya. Tapi itu kita tinggal pikir nih, kita mau shoot kapan, kita mau ke rumah ini kapan, kita mau bikin itu kapan. Jadi aku senang banget bisa ngerasain kurikulum merdeka. Dan ya ini kita karena kurikulum merdeka jadi gak kebagian ujian nasional juga kan, jadi aku juga senang-senang aja. Dan memang kadang capek karena tugas proyeknya itu banyak dan harus bagi-bagi waktu, tapi it's fine karena proyeknya itu juga asik-asik. Oke. Nah, kalau biasanya nih dari SMA Kolese Loyola itu kan tugasnya kata kamu kan kayak lumayan ya. Nah, tapi biasanya apa aja sih yang ditugasin ke siswa-siswa? Ya paling penting, paling sering ya kayak kita sekarang yang udah banyak banget menyerang kelas 12 tuh tugas video. Itu memang tugas akhir yang sangat sering banget ditugasin ke kita. Terus habis itu ada presentasi sih. Ya, presentasi itu hampir semua pelajaran juga ada presentasi. Jadi kita juga kadang bingung mau bikin PPT kayak gimana, presentasi aduh materinya bingung banget banyak. Dan ya paling tugas-tugas kayak maju ke depan public speaking gitu. Oh, oke. Oke, baik. Itulah jawaban dari Isabella, salah satu murid di SMA Kolese Loyola. Selamat pagi Permisa, kali ini saya dengan salah satu siswa dari SMA Kolese Loyola. Oke, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Halo, nama aku Rahel dari kelas 12B. Oke, baik Rahel. Yang pertama, jadi sekarang ini kan kurikulum merdeka ini sudah dilaksanakan oleh angkatanmu ya selama hampir kurang lebih 3 tahun. Tapi selama kurikulum merdeka ini sudah dijalani kan banyak sekali pro kontra yang kita mungkin sering dengar di lingkungan masyarakat gitu ya. Nah, oke, sekarang aku mau nanya, nah, dalam proses kamu menyelesaikan proyek kurikulum merdeka, itu biasanya siapa aja sih yang bantu kamu dalam menyelesaikan tugas-tugas ini, kayak misalnya temenmu atau entah itu gurumu atau malah orang tuamu gitu? Oke, kalau paling banyak yang bantu aku itu kalau gak temen ya guruku. Aku tuh sukanya di sekolah ini gurunya tuh kebanyakan masih muda ya kan. Jadi tuh kayak kalau misalkan cara ngajarnya masuk sama aku, terus kayak kalau misalkan aku gak paham itu juga mereka tuh bakal jelasin ulang dengan rinci gitu loh, kayak jelas penerangannya. Jadi kayak aku seneng aja gitu. Terus kalau teman-teman itu juga jujur di sini tuh baik banget, kayak teman-temannya tuh pada nggak pelit ilmu, for real aja ya. Terus aku kayak gara-gara itu aku juga sering atau suka bantuin orang lain juga kayak gitu. Oke. Nah, kurikulum merdeka ini kan memiliki fokus utama untuk memberikan kebebasan kan, kayak yang tadi sudah saya bilang.
Nah, ketika kamu ingin belajar ataupun ketika kamu menyelesaikan tugas, biasanya kamu itu di mana sih menyelesaikan tugasnya? Dan biasanya kapan aja kamu mengerjakan tugasnya? Oh, kalau mengerjakan tugas itu kan bisa kapan aja ya. Bisa di sekolah tapi bisa juga di rumah atau bisa waktu lagi nongkrong atau emang lagi pergi bareng buat ngerjain tugas. Nah, jadi kayak aku menurutku fleksibel aja sih. Kayak misalkan aku lagi suka buat ngerjain tugas, ya aku bakal ngerjain. Jadi kayak aku nggak ada waktu tertentu buat kapannya gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan aku bisa dan aku lagi ada waktu, terus aku memang lagi pingin, jadi aku ya ngerjain tugas kayak gitu. Oke. Jadi secara keseluruhan nih, menurut kamu dengan ada kurikulum merdeka, kamu tuh sebenarnya tuh malah merasa kesulitan atau sebenarnya enggak aja, happy aja? Aku sih happy aja, aku bagian orang yang happy aja karena kayak dari kurikulum ini aku kayak belajar banyak hal yang tadi kayak aku ceritain tau, aku belajar banyak hal baru yang belum pernah aku coba sebelumnya gitu. Oke, baik. Itulah tadi wawancara dari Rahel, salah satu siswa di SMA Kolej Surabaya. Saya Angela Birana, kami pamit undur diri. Bye-bye.